Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel YouTube Sofia Almer. Hari ini saya dapat undangan namanya di kampung apa? Merah Putih. Yang kata Pak Grab ini tadi nggak ada dalam map. Jangan, saya bingung tahu nggak? Nah, saya diundang oleh Bapak siapa Pak? Pak Widi. Jadi alhamdulillah sampai di tujuan dan acara ke separuh acara kan ini tadi kan berjalan lancar, semoga berkah semua. Santunan anak yatim sudah dilaksanakan juga, yatim dan fakir miskin dan duafa ya. Ini bersama kami adalah Pak Ketum. Bukan. Apa tuh? Apa tuh? Saya sebagai bendahara sih. Oh, sebagai bendahara di Kampung Merah Putih. Coba jelaskan, Pak. Saya ini baru tahu. Saya baru tahu nih tempat di sini tuh. Ini kondisinya seperti apa dan bagaimana gitu loh. Kondisi Jatuh. Yo. Lanjut. pertama-tama saya masuk ke sini kan tahun 2000 berapa? 2006. Iya. Nah, di sini tuh emang waktu di Rebun masih hutan di sini dari sini. Terus kalau saya emang di pojokan sana sih. Cuman iya. beberapa orang aja sih yang punya berapa daerah aja yang cuman satu rumah, dua rumah, tiga rumah. 2006 tuh. 2006. Bapak aslinya mana? Aslinya Brebes. Oh, Jawa. Ya. Aku Jawa Timur, Pak. Brebes. Brebes itu ngapa ya? Ngapa? Oh, ngapa. Oh, iya. Terus, Pak. Nah, setelah berkembangnya zaman waktu, para pendatang juga ada ke sini, makin padat, Makin ramai. Ya. Terus? Ya, alhamdulillah ya, sampai sebanyak ini udah sampai ada. Sampai ini. Berapa RT ini? Berapa kakak? Berapa kakak gitu? Berapa kakak? Sekarang di sini udah 360 lah. 360 kakak lebih. 360 kakak. Statusnya gimana tuh statusnya? Statusnya belum ada RT sini. Belum ada. Iya. Belum ada RT. Adanya apa, Pak? Ya RT-nya masih bayang-bayang. Oh, bayang-bayang. Pengen dari RT nggak ada, RW nggak ada. Terus gimana tuh? Ya pengen dari dulu kita itu pengen jadiin RT. Belum diakui gitu belum maksudnya? Diakui, iya. Oh, belum diakui. Tapi ada orangnya. Seperti itu. Terus status tempat tinggal gimana tuh? Status tempat tinggal kita masih ini tanah garap. Tanah garap berarti punya pemerintah gitu maksudnya? Bukan. Kalau bukan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu katanya sih udah ada ahli waris. Jadi itu kan ahli waris itu punya sertifikat itu agendum. Terus ada nggak dari pemerintah yang bilang gimana gitu? Nggak ada sih dari dulu ya kayak gini aja, nggak ada ini. Setelah kita kesininya kan ada diadakan diadakan paguyuban nih. Teman-teman juga yang sekeliling saya ini. Ya alhamdulillah sekarang ya dari pihak kepala kelurahan gitu udah ada yang dari sini ke KPU. Sekarang. Berarti Puskesmas juga kemarin udah ada. Ini udah masuk kelurahan mana gitu? Kelurahannya Sukatani sih. Kelurahan Sukatani. Berarti sudah jadi warga Sukatani itu maksudnya gitu kan? Belum. Oh, belum juga. Belum juga. Tadinya sih maunya pengennya ya jadi. Terus pihak Sukatani bilang apa? Belum ada respon. Belum ada respon. Terus gimana ya? Mumet saya pun ini. Gimana ya? Pak Jokowi gimana nih Pak Jokowi? Warga Bapak nih loh. 360 kakak. Bayang-bayang jadi genderuwo takut nanti saya. Iya, orang Grab bilang tidak ada dalam map. Loh. Di sini gak tercantum kalau banyak yang nyasar kalau orang itu pakai map di sini. Nah iya, terus gimana tuh kelanjutannya ke depannya? Takutnya diusir gimana gitu? Ya pengennya sih kita di sini tanah ini bisa jadi sertifikat hak milik juga. Iya. Saya doakan semoga ini bersuara. 360 kakak, 360 kakak. Kampung Merah Putih diakui. Iya, di daerah mana? Kampung Merah Putih Sukatani ya? Sukatani, Tapos, Depok. Ini saya pernah dengar lah Kampung Merah Putih, tapi saya nggak tahu kalau ini belum diakui, itu saya nggak tahu. Pernah dengar, nah Kampung Merah Putih ini.
Tapi saya tanya di jalan tadi orang sana, orang yang di jalan ada. Iya, emang baru 1 tahun ini kita membentukkan paguyuban, baru dikasih kampung itu merah putih. Oh, baru 1 tahun. Itulah orang sini. Bapak orang mana? Orang sini bukan? Iya orang sini. Nggak ada Mbak, itu kampung merah putih itu nggak ada katanya gitu. Masa saya dibohongin Pak itu? Karena ini siluman, makanya saya masuk ke sini dia selalu tangan marah. jadi ini saya karena sempreng nih ya. Nah, saya udah ngomong keras tadi kan. Ini maksudnya ya Allah, siapa yang mendengar, siapa yang melihat, ini mohon ini ya. Diperhatikan 360 kakak ini nasib kedepannya seperti apa. 360 kakak Pak Jokowi, tolong nih. Tapi setelah Pak Jokowi ganti nanti juga inilah ataslah pemerintahan nih 360 kakak nasibnya seperti apa nanti. Masih bayang-bayang, tidak termasuk kelurahan Sukatani, tapi juga tidak ada nama nih. RT RW pun bayang-bayang, kelurahan mana bayang-bayang. Terus kalau mau ngapa-ngapain gimana? Nih surat-surat anak dan sebagainya gimana nih? Kalau mau bikin domisili susah di sini. Enggak ada. Buat anak sekolah juga. Ya dari apa aja kita nebeng aja lah ke atas ini gitu. Yang berarti semua tidak punya KTP? Punya, tapi KTP-nya KTP daerah semuanya. Semua punya KTP, tapi bukan KTP sini, KTP daerah masing-masing. Yang Jawa Tengah, yang mana lagi? Kebanyakan Jawa ya? Kebanyakan Jawa. Kebanyakan Jawa. Nah, KTP daerah. Jadi di Kampung Merah Putih ada statusnya yang jelas gitu ya. Iya. Tanah pun juga nggak jelas. Belum jelas. Semuanya nggak jelas. Tolong ini diperjelas siapa yang hati nuraninya ini ya. Walau misalnya bukan ke pemerintah, juga orang-orang kaya yang di atas yang miliuner gitu kan banyak uang dan sebagainya, itu mana tahu yang turun tangan juga nggak tahu, mana tahu namanya itu tidak disangka-sangka gitu kan. Tiba-tiba ini terangkat atau sebagainya kayak itu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia nih. Saya pernah merasakan contoh dan saya mengalami ya. Bermimpi itu penting. Nah, semua orang harus punya mimpi. Menghayal juga penting, karena dari impian dan hayalan itu akan diiringi usaha dan doa, dan itu akan berhasil. Contohnya saya dulu ya. Saya dulu jadi pendatang di Malaysia itu. Kecil, muka Jawa desa, udah nggak cantik, rendah pula. Sepandai apapun saya belajar di bidang kesenian untuk terjun ke dunia ekstrim. Makanya warga Indonesia dibilang mengatain saya gini, jangan menghayal, jangan mimpi di siang bolong, gitu-gituin. Saya nggak terima, karena orang Malaysia bilang orang Indo tuh bisanya cuma kerja kasar, bisanya cuma TKW, jadi TKI. Kerjanya cuma itu, ya pembantu, ya restoran, ya pabrik, ya ladang gitu. Orang Malaysia mengecap seperti itu, dan saya tidak terima. Enggak lah, saya lebih bisa juga bisa. Jadi saya akan buktikan bahwa kalian orang Malaysia akhirnya ada yang perlu saya. Saya ngomong ini spontan dari mulut saya seperti itu, dan itu 2 tahun kemudian jadi kenyataan. Nah, akhirnya saya dari masuk kelas seniman, akhirnya casting, habis itu dapat tawaran syuting. Akhirnya rupanya kalau kita punya keikhlasan, kejujuran, dan kita punya kepandaian, nah itu suatu saat adalah yang menghargainya. Jadi dari situ ada salah satu manajemen artis India namanya production di Malaysia tuh terbagi 3. Ada yang khusus sinetron India, khusus sinetron Cina, khusus cerita Melayu. Jadi dari situ waktu itu ada satu manajemen artis India dari Siwaji Production. Siwaji Production punya adik namanya Siwaji Raja yang kerja ke hospital. Nah itu akhirnya mempercayai saya mengelola manajemen artis sana, mewakili manajemen artis India. Tapi talentnya campur dari Melayu, India, Cina, bule. Kalau bule saya ngambil dari student UIA, yaitu student dari Bosnia itu sebenarnya. Jadi itu awalnya saya menghayal, tapi kenyataan gitu loh maksudnya. Jadi siapapun itu perlu punya impian, perlu punya hayalan, kayak gitu. Jadi sahabat semua, dan hari ini adalah ada tamu Bapak
Nah, siapa namanya Bapak tadi? Bapak sana. Bapak Wilson Lalengke. Kenalkan Pak sedetail biar paham. Nah, kalau tadi saya kurang ini. Ya, terima kasih banyak Ibu Almer sudah memperkenalkan saya. Nama saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, tinggal di Jakarta, dan saya juga hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi dengan warga. Dan tadi sudah kita ikuti acara-acara demi acara sampai terakhir tadi kita memberikan bantuan donasi ya berupa sembako dan lain-lain. Kita berharap dari apa yang sudah dijelaskan oleh warga tadi melalui wawancara dengan Ibu Almer, saya pihak pemerintah baik daerah maupun pusat memberikan perhatian kepada masyarakat untuk mengatasi masalah ini, terutama mungkin dari sisi pembentukan dari wilayah ini ya, dengan kurang lebih 360 warga tadi atau keluarga ya, kakak 360 kepala keluarga. Ya, saya kira itu yang menjadi harapan kita semua, supaya semua warga masyarakat Indonesia, setiap anggota masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Amin. Apa yang sudah disampaikan oleh warga tadi. Sekian dari saya. Sekali lagi, nama saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Terima kasih Ibu Almer. Sama-sama. Ibu sambutannya Pak. Saya dengan Ibu Ina. Mau ini apa-apa Bu? Kemukakan apa-apa Kak? Ya, terima kasih. Setelah mendengar pemaparan dari warga sini, Bapak siapa tadi? Bapak Wawan. Pak Wawan, ya turut prihatin dengan kondisi masyarakat di sini, bahwa ternyata belum ada kejelasan tentang status mereka tinggal di sini ya, karena belum ada RT RW-nya, sementara mereka ini kebanyakan pendatang dari Jawa pada umumnya, jadi KTP-nya masih KTP tempat asal ya. Ya. Ini mohon kepada pemerintah yang punya kewenangan untuk diperhatikan, apalagi tahun depan menjelang Pilpres, itu mereka ini akan memberikan kontribusi suara-suara mereka ini nantinya gitu kan. Tapi nasib mereka, masalah tinggal mereka kok terabaikan, sudah sekian lama tinggal di sini. Berapa tahun Pak di sini sudah? Kalau saya udah 16 tahun, ada yang malahan udah ada yang 30 lebih. Nah, sudah puluhan tahun mereka di sini tapi tidak diperhatikan gitu ya. Sementara suara mereka nanti saat kadang Pilpres atau Pilkada, suara mereka diambil, dipakai, dibutuhkan. Nah, kemana selama ini pemerintah? Jadi tolong untuk ini pemerintah pusat maupun daerah untuk diperhatikan warga-warga di sini, kasihan mereka. Itu saja keprihatinan kita. Mudah-mudahan ada solusi terbaik dalam waktu dekat ini ya Pak. Dan kita doakan bersama. Sebutannya Pak. Bicara apa kayak Warganya ditanya. Ya, warganya. Jangan saya warganya. makanya mau Warganya ini tanya satu warga. aturan Ada pas bukan keluhan. ramai tadi kan. Udah pada pulang. Enggak, ini bentar. Enggak, warga. Bentar sini dulu Pak. Ini sahabat semua, tadi sebenarnya tadi ramai, tadi udah pada pulang. Saya lambat bertindak. Lambat bertindak tadi. Cepat Coba mau mintanya Pak, aku punya legalitas gitu atau apa. Ayo Bu. Ayo, Suara siapa yang mau bersuara? daripada gerendel di belakang kan sekarang juga. Sebenarnya ini ramai, sahabat semuanya ramai, udah pada pulang, udah setelah makan berbuka puasa tadi udah pada pulang, acara pun sudah selesai. Jadi ya itu kali, semoga acara hari ini bermanfaat, semoga berkah, dan semoga selepas ini kampung ini adalah dapat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Nggak tahu rezeki dari mana, Allah Maha tahu, Allah Maha Kaya, dah ketutur semangat.
Nah, berjuang, berdoa terus menerus. Insya Allah ada jalan. Berjuang. Akan indah pada waktunya dan selalulah bersyukur kayak gitulah. Oke. Oke sahabat semua, jumpa lagi. Jangan lupa ikutin terus channel YouTube Sofia Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.